Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi bersama Cemis Fun. Kali ini kita akan membahas mengenai asam dan basa. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya nanti semuanya bisa belajar dimanapun dan kapanpun agar paham. Nah, pasti teman-teman bertanya, Kak, apa sih asam dan Kak, apa sih basa gitu? Apa bedanya? Kalau kita tarik garis dari garis pH 1 sampai 14, jadi ini merupakan rentang pH, itu biasanya ada dari 1 sampai 14. Nah, kalau dari angka 1 sampai 7, itu bisa kita katakan sebagai asam. Sorry. Nah, ini kita bisa katakan asam rentangnya selama di 1 dan di 7, ya kan? 1 sampai 6 itu masih asam. 6 sampai 7 juga masih asam. Lalu 7 sampai 14 itu areanya memiliki areanya si basa. Jadi kalau nanti pH-nya hasil pH-nya yaitu 8, berarti larutan tersebut itu basa. Lalu kenapa sih Kak di sini ada angka 7 ya kan? 7 itu biasa dikatakan sebagai netral. Itu biasanya untuk senyawa-senyawa air. Jadi kalau air, ingat air murni itu pH-nya 7. Nah, kemudian asam dan basa ini dibagi menjadi dua masing-masing. Jadi ada asam kuat dan asam lemah. Begitupun dengan basa. Ada basa kuat dan basa lemah. Lalu apa sih kah bedanya gitu ya kan? Kita bahas dulu apa sih yang namanya kuat gitu ya kan? Kalau kuat itu dia dapat terionisasi dengan sempurna. Sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini nih. Contoh asam kuat yaitu HCl. Kalau misalnya HCl itu akan terionisasi membentuk ion hidrogen bersama dengan ion Cl-. Nah, ini karena dia terionisasi sempurna ya kan membentuk ion hidrogen, makanya dia diklasifikasikan sebagai asam kuat. Oke, yang lainnya selain HCl ada yang tahu asam kuat apa? Asam kuat lain yaitu ada HNO3, juga ada H2SO4, lalu ada HBr, kemudian ada HI. Ya, HBr itu asam bromida, HI asam iodida. Kalau H2SO4 biasa ya asam sulfida. Oke, kalau misalnya asam lemah, Kak, asam lemah itu berarti apa? Ya udah kebalikan dari asam kuat, berarti tidak terionisasinya tidak sempurna, ya kan? Terionisasi tidak sempurna. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya asam lemah itu kayak di kita kalau makan bakso itu kan biasanya nambahin yang namanya cuka. Cuka itu bahasa Indonesia sebagai asam cuka. Asam cuka memiliki rumus kimianya yaitu CH3COOH. Nah, ini kalau misalnya dia dilarutkan dengan air dia akan membentuk menjadi menjadi CH3COO- plus H plus, ya kan? Ini sama aja kok Kak menjadi H plus, tapi lihat tandanya kalau misalnya asam lemah itu memiliki reaksi bolak-balik. Artinya dia tidak terionisasi sempurna. Ada yang masih membentuk CH3COH dan ada yang justru tidak bereaksi atau melepaskan ion hidrogen. Oke, contohnya apa? Contohnya asam lemah itu ada yang namanya H3PO4 atau asam fosfat. Kemudian ada HCN atau asam sianida. Nah, ini sangat beracun ya, ingat CN itu kan sianida. Kemudian ada asam semut. Ada yang tahu asam semut apa? Asam semut nama lainnya asam format atau CHCOOH. Ini sebagai asam format. Lalu kemudian kalau misalnya basa kuat berarti sama ya, dia terionisasi sempurna. Kalau basa lemah juga sama, berarti dia terionisasinya tidak sempurna. Contoh dari basa kuat yaitu adalah KOH, kemudian ada NaOH, kemudian ada CaOH 2 kali. Lalu ada apa lagi? Teman-teman tahu? Ada BaOH 2 kali. Nah, ini biasanya kalau asam-asam kuat itu ada di golongan 1A dan 2A. Jadi semua golongan 1A dan 2A itu merupakan basa kuat. Lalu basa lemahnya selain golongan 1A dan 2A dong gitu ya kan. Yang penting dia bentuknya logam ya. Kayak apa contohnya? Kayak ini Fe besi.
FeOH 2 kali, dia termasuknya basa lemah. Kemudian ada Zn atau seng, ZnOH 2 kali juga termasuk basa lemah. Kemudian ada amonia yang bau sekali, ini ada NH4OH, dia termasuk basa lemah. Lalu terakhir ada PbOH 2 kali, ini juga termasuk basa lemah. Nah, ini semua teman-teman harus hafal. Intinya kalau asam kuat itu teman-teman hafalin golongan 7, itu ada klorida, bromida, sama iodida. Kemudian ada HNO3 dan H2SO4. Kalau asam lemah selain dari asam-asam kuat ini ya. Kalau basa kuat itu dia golongan 1A dan 2A. Jadi ada KOH, NaOH, COH sama BOH. Atau ada LiOH juga sebagai golongan 1A, itu termasuk basa kuat. Kalau basa lemahnya itu selain dari golongan 1 dan 2A. Kayak logam-logam lain seperti besi, seng, atau Zn, ada Na4OH sama PbOH 2 kali. Jelas ya?